Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian terakhir dari video ini adalah spesifik tentang research writing proposal. Ini video masih bicara tentang introduction to the subject. Jadi introduction to writing research proposal subjects. So in this opportunity, I introduce the coverage of writing research proposal subjects. What required for this subject. So what you have to do, what you are going to complete in order to be successful in the subjects. Jadi inilah bagian terakhir. So bagian terakhir penjelasan tentang apa-apa yang akan kita lalui dan kita lakukan dalam perkuliahan di mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah sejatinya untuk memberikan bimbingan atau pendampingan, bimbingan step by step menulis proposal. Sekali lagi, menulis proposal yang kita maksud proposal di sini adalah proposal yang nanti bakalan Anda gunakan untuk skripsi Anda nanti. Oleh karena itu, judul misalkan yang akan kita tulis dalam riset proposal kali ini adalah judul atau topik yang sudah disetujui oleh dosen PA. Nah, berikut adalah hal-hal yang akan kita lakukan. Maksud saya topik-topik yang akan kita cover dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah designing research project or research topics. Yang kedua, writing research background. Nanti itu apa saja yang harus kita tulis. Kemudian yang ketiga adalah drafting literature review. Yang keempat adalah writing methods. Nah, ini merupakan bagian terpenting dari mata kuliah ini karena sejatinya sebenarnya mata kuliah metodologi riset, kalau maksud saya WRP ini. We decide the design of research that we are going to pursue later when you do your real research. Nah, yang terakhir of course adalah references. Itu adalah struktur proposal yang Anda harus selesaikan selama semester ini. Pertemuan kedua nanti kita sudah mulai materi. Nah, karena mata kuliah ini sangat practical subject yaitu mata kuliah yang porsi latihan dan pekerjaan itu lebih banyak daripada teori. Bahkan kita membahas teori itu purely we want to guide you how to write proposal. Jadi bukan mengetahui teori secara umum gitu ya. Mungkin kita bahas ya sikit-sikit, tapi semua yang akan kita bahas adalah sesuatu yang akan Anda lakukan gitu. Oleh karena itu sangat praktis. Oleh karena itu mata kuliah ini kita tidak akan ada ujian dalam arti ujian tertulis gitu, tidak ada seperti ujian lazimnya ujian gitulah. Tidak ada midterm test, tidak ada final examination. Tapi itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Yang kita maksud tidak ada itu adalah bentuk midterm testnya berbeda, kemudian bentuk final examination-nya juga berbeda, yaitu dalam bentuk you have to complete your proposal. Kemudian structured assignment juga kita collapse menjadi pekerjaan yang benar-benar menyelesaikan proposal. Jadi mata kuliah ini terdiri dari, maksud saya skornya itu adalah terdiri dari kehadiran Anda, attendance. Attendance is very important because if you fail to meet the minimum attendance, then you are not
you are not going to pass this subject ya. Attendance-nya tetap seperti biasa 75% minimal. Kalau Anda fail to meet 75% kehadiran, maka Anda tidak akan saya kasih skor. Oleh karena itu you have to comply ya 75% minimum ya your attendance. Attendance-nya seperti apa? Ya nanti kita bahas ketika perkuliahan, karena kita modanya online begini ya, kehadirannya tetap melalui presensi online. Tetapi bukan hanya itu, karena saya tahu bahwa ada kadang mahasiswa presensi online-nya itu benar-benar ala kadarnya seperti itu. Ya, your participation in weekly meeting is very important. Your appearance in the discussion will count your presence. Yeah. What I mean is that if you do click on presensi online but without appearing in the discussion, so I might disregards your attendance in your presensi online. Seperti apa? Itu mungkin nanti berjalannya attendance itu akan saya sampaikan. Misalkan, pada pertemuan ini kalian harus diskusi di YouTube chat, misalkan seperti itu, maka kalian harus you have to really comply to those requirements. Attendance ya. Kemudian midterm testnya seperti saya katakan tadi adalah bentuknya beda. Dalam hal ini kita biasanya tergantung progres nanti. Biasanya yang saya tagih itu adalah sampai kepada background. Jadi background itu sudah selesai. Topiknya, jadi first half semester we are going to do two things. The first thing is deciding topics, and the second thing is writing your background. So these two things you have to submit in order to fulfill the requirement of midterm test. Ya, itu di regard sebagai midterm test. Jadi midterm test Anda adalah dengan submit your progress until writing research background. Now, the second half of the semester, we continue to do our proposal dengan menulis a drafting literature review. Yang kita maksud dengan drafting literature review itu adalah kita benar-benar maksudnya kita tidak punya waktu untuk menulis literature review, because literature review will take a longer time because you have to read lots and you have to do some summary, and then you have to write, and writing, I know that it is not easy because it will take lots of effort and lots of time. So that's why this subject is just not possible to cover the full writing of literature review. But because literature review is part of the proposal, so that's why I just require you to draft your literature review. I will talk about this later when we meet to this topic, drafting a literature review. Now, the last one, kalau saya sebut dengan the last one, sebenarnya the second last. The last one itu adalah writing methodology, and as I told you, this part is very important parts, and actually this is the gist of this subjects ya. Writing research proposal, berarti kalau research proposal itu kan menulis metodologi. So you have to think what research you are going to design, what kind of research that you want to take that really fit in your topic. Ya, kalau misalkan topik Anda misalkan begini, teaching listening using a song, for example. Nah, itu kan riset desainnya kemungkinan ada dua. Yang pertama, kalau kita ingin ke kuantitatif, maka kita akan lebih kepada experimental study berarti ya. So teaching listening using songs, eksperimental apa, misalnya pre-eksperimental atau quasi-eksperimental.
Atau kalau kita ingin lebih kepada kualitatif, maka desainnya itu bisa classroom action research. Nah, seperti itu. Maka mata kuliah ini, maksud saya bagian ini, writing methodology, itu adalah bagian terpenting di dalam mata kuliah research design. Maksud saya mata kuliah writing research proposals. Now, in this section, we are guiding you. I'm guiding you to decide the research design, what fits, what research design fits in or suitable for your topic. We discuss. Kemudian di sini juga kita akan bicara masalah how to gather the data, karena itu sebenarnya sangat berhubungan nanti dengan jenis penelitian apa yang Anda akan ambil atau desain apa yang akan Anda lakukan. Itu sangat berhubungan dengan bagaimana Anda akan mengumpulkan data. What types of data you are gathering, how you are gathered, and what participants. Nah, tentunya di dalam metodologi ini ada variasi antara riset desain satu dan riset desain yang lain. Misalkan kalau kita mendesain kuantitatif riset desain, tentulah akan sedikit berbeda, bahkan sangat berbeda dengan riset desain yang kualitatif. Dari segi apanya? Dari segi jenis datanya, dari segi instrumen yang kita pakai, dari segi bagaimana kita menganalisis data kita. Nah, ini di mata kuliah ini kita baru rencana, namanya proposal berarti rencana, bukan menganalisis data real, bukan, tetapi how we plan to write, how we plan to analyze our data, setelah kita menentukan jenis-jenis data apa yang akan kita lakukan. Nah, yang terakhir, yang the very last thing that but also very important, the last but not the least, itu adalah referensi. Karena sebuah riset tanpa referensi itu namanya bohong. Oleh karena itu, kalau kita menulis referensi dengan acak-acakan, itu menunjukkan bahwa kita tidak mengerti apa itu riset. So that's why referencing is very important. Once again, referencing is very important. It must look tidy and good, and also, of course, follow the referencing style. Yang seperti biasa untuk dunia kependidikan, dunia sosial biasanya menggunakan APA, referencing style, dan kita akan belajar itu sekilas nanti di dalam mata kuliah ini. Nah, itulah kira-kira coverage dari mata kuliah ini. Semua yang saya sampaikan tadi, itulah yang harus Anda selesaikan dalam mata kuliah ini. Nah, sebagai tagihan terakhir, Anda harus mengumpulkan semua dari bagian pertama tadi adalah topik, kemudian background, kemudian drafting literature draft, literature review draft, metodologi dan referensi, itu semuanya menjadi satu, dan itulah tagihan terakhir, dan itulah yang menjadi your final examination. If you fail to meet that one, so it means that you are not attending the final exams. Oleh karena itu sangat penting. Nah, semua itu akan kita lakukan, dan Anda akan uploadnya itu nanti akan saya buatkan link di Google Form, dan setiap saat progres itu biasanya melalui demikian. Saya kira itu overall daripada perkuliahan di mata kuliah Writing Research Proposal. Saya berharap Anda mempersiapkan diri, karena mata kuliah ini benar-benar penting sekali untuk menyelesaikan your study in our department. Project yang biasanya menjadi momok atau menjadi kesulitan yang sebenarnya tidak terlalu sulit, itu adalah mata kuliah skripsi. Tetapi kalau Anda persiapkan dari sekarang dengan
melakukan persiapan yang benar-benar dan mengikuti perkuliahan di writing research proposal, maka I can almost guarantee that your skripsi will be fine later on. Saya kira demikian ya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.